Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini kelompok saya ingin membawakan materi tentang Circle Q yang akan dibacakan oleh saya sendiri Ansar Rahmawan, Taufik Alif Rahman, Febri Aditya, Reka Hani Latifah, dan Wulan Agustin. Sebelum materinya menyampaikan tentang program, mari kita simak beberapa implementasi dari teman saya. Saya akan membawakan materi tentang queue. Queue disebut juga dengan antrian. Karena disebut sebagai antrian, maka data yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali dilayani. Konsep tersebut biasanya disebut FIFO, First In, First Out, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue merupakan data yang pertama kali keluar dari queue. Dapat disebut juga dengan istilah first in, first servo. Pertama di servo pertama. Ada 3 macam struktur queue. Yang pertama, linear queue atau antrian lurus. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, dan yang terakhir masuk adalah yang terakhir keluar. Yang kedua adalah circular queue atau antrian melingkar. Yang ketiga adalah double-ended queue, antrian dengan ujung ganda. Antrian berujung ganda adalah tipe data abstrak yang menggeneralisasi tipe data abstrak yang ditambahkan atau dihapus dari depan atau belakang. Circular queue. Antrian melingkar adalah bentuk lanjutan dari antrian linear. Dalam antrian linear, kita tidak dapat memasukkan elemen dalam antrian jika bagian belakang menunjukkan ke indeks terakhir dari antrian dan antrian tidak terisi penuh. Ini menyebabkan pemborosan memori. Untuk mengatasi pemborosan memori ini, kami menggunakan antrian melingkar. Dalam antrian melingkar, jika indeks terakhir diisi kemudian, maka bagian belakang menunjukkan ke indeks pertama antrian. Ini bekerja berdasarkan prinsip first in, first out atau FIFO. Circular queue, perhatikan contoh di atas. Diketahui bahwa antrian di atas telah diisi dalam kondisi penuh. R sama dengan N min 1. Dalam kondisi tersebut, Q tidak dapat diisi lagi, padahal sebenarnya ada tempat yang tidak dipakai, yaitu Q0 sampai dengan Q5. Hal tersebut dikarenakan pengantri yang keluar tidak bergeser ke sebelah kiri. Akan tetapi dari segi waktu, proses ini sangat tidak efisien, terutama untuk jumlah antrian yang sangat besar. Oleh sebab itu, linear queue dengan konsep pergeseran tadi diubah menjadi circular queue atau antrian melingkar. Jadi bila antrian sudah sampai pada lokasi Qn-1, maka antrian dapat dilanjutkan ke Q0 dan seterusnya. Circular queue seperti halnya linear queue. Circular queue terdiri dari proses 1. Inisialisasi awal, 2. Insert, 3. Delete. Bedanya pada circular queue tidak terdapat proses reset karena tidak membutuhkan kondisi reset atau mengulang proses. Seperti pada contoh gambar berikut. Setiap kali insert, counter akan ditambahkan 1 atau counter plus. Setiap kali delete, counter akan dikurangi 1 atau counter min. Pada proses insert, R maju 1 langkah dengan R sama dengan R plus 1
%n. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang baru saja teman saya bawakan. Di sini lanjut beralih ke programnya. Di program ini ada Include Studio H, di mana Include Studio H ini berfungsi untuk menampilkan input ataupun output dari program yang dijalankan. Di sini juga ada Include Conio H. Include Conio H ini berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Define Max 5, maksudnya dalam antrian ini user diperbolehkan memasukkan antrian dari 1 sampai 5. Jadi kalau user memasukkan antrian lebih dari 5, circular queue ini akan penuh. Lanjut, integer global variable. Integer global variable ini ditandai dengan F dan huruf R. Integer atau bisa kita bilang int, key max. Integer ini diambil dari max 5 ini yang tadi saya bilang. Jadi user bisa memasukkan antrian dari 1 hingga sampai 5. Dalam circular queue ini banyak metode yang digunakan, yaitu void tambah, integer hapus, dan void cetak. Dan sekarang void main. Void main ini void keseluruhan, yang di dalamnya ada integer pilihan. Integer pilihan ini kita membuat variabel baru dan printf. Printf ini digunakan untuk menampilkan hasil output yang kita ketikkan di setelah garis petik 2 ini. Dan /n ini fungsinya untuk menambah garis baru atau membuat garis baru. Dan /t ini berfungsi sebagai tombol spasi ya, kalau di keyboard itu namanya. Di sini juga ada do. Do ini bisa bekerja apabila ada while. Do while ini fungsinya untuk memberikan pilihan atau melooping kembali. Di sini juga ada scan. Scan, %d, dan pilih. Scan ini berfungsi sebagai memasukkan data dari user atau menginputkan. Dan kenapa di sini ada %d? %d ini berfungsinya untuk memanggil integer yang ada di atas. Integer pilih. Di sini apabila tidak ada simbol dan ini, maka integer pilih yang di atas ini tidak bisa dipanggil. Makanya harus diadakan simbol ini. Nah, selanjutnya di sini ada switch. Switch ini di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sempat terpotong videonya karena ada kendala teknis. Di sini ada switch. Switch ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pilihan. Apabila kita memilih case pertama, yaitu berarti fungsi tambah. Ketika fungsi tambah ini dijalankan, maka looping do ini akan berhenti atau break, dan fungsi tambah ini akan berjalan. Begitu juga seterusnya dengan case 2 dan case 4 dan case 3. Ketika kita memilih case 4, berarti kan kita akan
keluar dari program. Maka printf akan dieksekusi. Nah, di sini ada while. While pilih tidak sama dengan 4. Di sini pilih di sini program dari integer atas. Tidak sama dengan 4. Artinya jika user memasukkan antrian lebih dari 4, lebih dari 1 sampai 4, maka program akan mengulang, mereturn, menghasilkan sebuah pilihan kembali. Entah itu case 1, case 2, case 3, ataupun case 4. Sekian pembawaan materi yang saya sampaikan. Lebih lanjutnya lagi tentang program selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian insert atau tambahkan data. Yang pertama yaitu void tambah. Fungsinya untuk menambahkan data. Lalu ada integer no. No adalah nama variabel yang bernilai integer. Sedangkan if jika f atau front sama dengan 0 dan r atau rear sama dengan max min 1, lalu f atau front sama dengan r plus 1, itu untuk pengecekan terlebih dahulu apakah di dalam antrian sudah penuh atau tidak. Jika hasilnya true, maka printf circular queue sudah penuh, akan dieksekusikan kembali atau return. Lalu return kembali lagi pengecekan ke atas. Jika hasilnya false, maka printf yang di bawah akan dieksekusi, lalu masukkan nomor, lalu scan dalam kurung %d dan no, yaitu untuk menginputkan data nilai variabel yang diinputkan user. Lalu if jika front sama dengan min 1, yaitu front sama dengan min 1 bernilai true, maka akan melakukan f++ atau f plus 1, f ditambahkan 1. If jika r atau rear sama dengan max min 1, yaitu r atau rear sama dengan 0 pada indeks ke 0. Lalu else maka rear sama dengan r plus 1, key array r sama dengan no, yang artinya nilai no yang diinputkan user sudah masuk ke dalam antrian. Sekian penjelasan pada void tambah atau insert data, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete function atau fungsi hapus. Pernyataan if akan memeriksa apakah nilai front sama dengan -1. Jika kondisi benar atau true, maka antrian kosong akan dicetak dan dengan dibantuan pernyataan return, program akan keluar dari del function. Dan jika ada lebih dari satu elemen dalam circular queue, pernyataan if akan menjadi salah atau false. Pernyataan else if akan memeriksa apakah front berada di akhir antrian karena max -1 berarti front berada di akhir antrian. Jika pernyataan if benar atau true, maka front akan menjadi sama dengan 0 yang menunjukkan front di akhir antrian. Jika nilai front sama dengan rear, maka front akan dibuat sama dengan
-1 dan rare juga dibuat menjadi sama dengan -1. Dan karena ini satu-satunya elemen circular queue yang sudah terhapus, maka circular queue menjadi kosong. Jika pernyataan if dan else if salah atau false, jika ada lebih dari satu elemen dalam circular queue, dan jika front tidak berada di akhir antrian circular queue, maka blok ini yang akan dieksekusi. Nilai front akan bertambah 1, dan elemen akan terhapus dari circular queue. Variabel elemen akan menyimpan elemen yang terhapus dari circular queue, dan elemen selalu dihapus dari front. Pernyataan printf akan mencetak nomor yang telah terhapus dari circular queue. Del function ini bertipe integer, berfungsi mereturn nilai elemen yang telah terhapus dari circular queue. Sekian presentasi dari saya, dan presentasi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang circle queue yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian void cetak. Integer i, artinya ini membuat variabel i. If jika f sama dengan -1, ini pengecekan terlebih dahulu apakah di dalam terdapat indeks atau tidak. Jika di dalamnya tidak ada indeks, maka hasilnya true, maka printf akan dieksekusi, antrian melingkar kosong, kemudian return keluar dari bagian cetak. Jika hasilnya false, maka if yang di bawah akan dieksekusi. If f for lebih kecil sama dengan r, maka for i sama dengan f, i lebih kecil sama dengan r, maka i-nya i plus plus atau i increment. Maka printf ini akan dicetak antrian indeks ke berapa, nomor ke berapa. I ini untuk memasukkan nilai indeks ke bagian %d. Q array i itu untuk menampilkan nilai yang ada di dalam array. Nah, untuk else if i lebih kecil sama dengan -1, maka while i lebih kecil max -1, kemudian perintah printf akan dijalankan. Antrian %d nomor ke %d. I menunjukkan indeks antrian ke berapa. Key array plus plus i akan dieksekusi masuk ke nomor ke berapa. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan jalankan programnya. Nah, masukkan indeks pertama, pilihan masukkan ke nomor 1, masukkan 2, 3, 4, 5. Antrian penuh. Baik, kita tampilkan antrian 0, nomor ke antrian indeks 0, nomor ke 1, antrian indeks 1, nomor kedua, dan seterusnya sampai 5. Kemudian kita hapus. 1 telah dihapus, tampilkan antrian indeks 1, nomor kedua. Kita insertkan. Insert. Nah, untuk tampilan ini yang akan dicetak adalah for ini terlebih dahulu.
Kemudian jika kita menginputkan yang baru, maka while ini akan dieksekusi nomor 6. Nah, maka antrian indeks 0 nomor ke-6 yang awalnya tadi nomor 1 berubah menjadi nomor 6. Artinya ya atas if ini akan dieksekusi. Jika dihapus ditambahkan lagi, keluar, nah, program keluar. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi atau pembelajaran yang kelompok kami bawakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.